Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan hari ini Minggu 18 Februari jam 8 pagi kita akan ngulik saham MEDC. Kenapa kita ngulik saham MEDC? Karena kemarin ada yang nanya, Mas, MEDC ini turunnya banyak banget, tapi asing kok beli? Apakah saham ini menarik? Gitu kan? Mari kita kulik lebih lanjut saham MEDC-nya ini teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel YouTube Profita ini, saya ingin sampaikan bahwa MEDC ini pernah kita kulik teman-teman di channel YouTube ini. Waktu itu tanggal 10 Oktober 2022, kita sekitar 4 bulan yang lalu, kita kasih judul, Halo Swing Trader Saham, benarkah saham MEDC bakal segera mengakhiri masa sideway-nya gitu kan. Nah ini karena apa namanya, Bollingernya menyempit gitu kan. Bollingernya menyempit, kemudian ada asing masuk, maka kita kulik saham itu. Sekarang bagaimana kondisi saham MEDC ini? Mari kita lanjutkan teman-teman kulikannya. Seperti biasa bagi teman-teman yang baru pertama ngulik suatu saham, jangan lupa kita zoom in zoom out. Supaya apa? Supaya kita tahu apakah ada ciri-ciri saham gorengan di sini, gitu kan? Kalau di MEDC ini nggak ada, everything is okay gitu kan, nggak ada yang nggak tanda-tanda ciri gorengan khusus gitu kan, yang sering gitu kan, volumenya juga rata gitu kan, bagus, normal. Kemudian kita perhatikan harganya, harga terendahnya itu di harga terendahnya di harga 300-an, kemudian harga tertingginya itu di 1.400-an. Jadi ini high tertingginya itu beberapa bulan lalu, Januari lalu tertinggi di 1.400-an, sekarang harganya di 1.095-an. Nah, selanjutnya kita perhatikan trennya teman-teman. Kalau kita perhatikan trennya, mungkin ada yang mengatakan bahwa saham ini sudah downtrend. Dasarnya apa? Kalau dia ngelihatnya dari tanggal 25 Januari, dia turun, kemudian naik, saat naik tidak mampu menyentuh resisten sebelumnya, kemudian dia turun lagi jebol resisten sebelumnya. Nah, ya, kalau ada yang mulai dari tanggal 25 Januari, ada yang mengatakan downtrend, ini sah-sah saja. Karena dia turun, kemudian saat naik dia tidak mampu menjebol atau mendekati tanggal 25 Januari ini dan turun dia menjebol si support tanggal 6 Februari. Maka ini ada yang mengatakan ini downtrend. Boleh. Kemudian ada yang mengatakan ini masih uptrend gitu kan. Dasarnya apa? Karena ngelihatnya dari jarak jauh dari tanggal 6 Januari dia masih naik turun gitu kan. Nah, gitu kan. Ini belum downtrend gitu kan. Karena masih belum jebol support di harga 1.000 gitu kan. Boleh saja. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Apalagi kalau ngelihatnya dia jarak jauh. Atau bagi teman-teman yang pakai cat mingguan, gitu kan. Kalau ada yang pakai cat mingguan sama, ini masih belum downtrend gitu kan. Ya, setiap orang punya persepsi masing-masing. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan kita kulik lagi teman-teman, apakah ini menarik atau tidak, kita kulik lagi. Sekarang kita cek doanya. Kita cek doanya, kita bagi menjadi pada saat turun dari tanggal 25 Januari, gitu kan, sampai sekarang. Kemudian pada naik dari 6 Januari sampai tanggal 24 Januari, kemudian saat saya turun dari tanggal 7 November sampai tanggal 5 Januari. Nah, ini kita buat seperti ini teman-teman. Oke, kita cek. Pada saat turun dari tanggal 25 Januari sampai hari ini, pada saat turun ini all-nya dia ada distribusi. Ya, distribusi kecil. Kemudian asingnya kita perhatikan. Oh ya, saat distribusi ini yang banyak di top 5-nya adalah retail. Ada NI, CC, KK, PD, OD di sini. Kemudian asingnya kita cek. Asingnya akumulasi sangat gede banget karena jualan hanya 290.000, belanja 1,4 gitu kan. Ini 4 kali lipat lebih gitu kan. Nah, kemudian ada sekuritas yang beli tanpa jual IF dan FS sekitar 4 miliar dan 7 miliar. Nah, jadi teman-teman kalau kita tulis pada saat turun ini asing akumulasi, gitu kan? Asing akumulasi, call-nya distribusi, tetapi dengan catatan retail jualan, gitu kan? Jadi ini kita sebut fase turun semu, teman-teman. Nah, ini menarik. Jadi ini sudah menarik, teman-teman. Kemudian kita cek dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 24 Januari, kita cek pada saat naik ini ada akumulasi, gitu kan? Baik dari top 3-nya maupun dari apa nama jumlah sekuritasnya ini dia akumulasi. Kemudian asingnya kita cek
Asingnya juga akumulasi jualan 381, belanja 537, dan yang menarik adalah BB beli tanpa jual. Top bayarnya beli 24 miliar tanpa jual. Maka kalau kita tulis teman-teman, ini all-nya akumulasi, gitu kan, asing juga akumulasi. Jadi ini kenaikan yang wajar. Kemudian saat sideway ini bahkan cenderung turun ini dari tanggal 7 November sampai tanggal 5 Januari. Pada saat sideway ini asingnya, maaf, all-nya dia akumulasi, gitu kan? All-nya akumulasi kecil. Kemudian PP beli tanpa jual 6 miliar, gitu kan? Asing kita cek, asingnya juga akumulasi meskipun akumulasinya kecil, gitu kan? Belanja 675, jual, maaf, jualan 675, belanja 776. Jadi ini akumulasi kecil. Jadi pada saat turun ini teman-teman, saat turun ini sama, ini all akumulasi, asing juga akumulasi. Dari tiga kotak ini ternyata asing akumulasi terus, all-nya juga akumulasi terus. Menurut saya ini menarik. Sekarang kita lanjut kuliah secara teknikal untuk menentukan kapan waktunya beli. Kalau kita perhatikan Bollingernya teman-teman, perhatikan Bollingernya si MEDC ini catnya kena Bollinger bawah. Jadi catnya buka kena Bollinger bawah. Menurut saya kalau seperti ini tidak cocok kalau kita langsung main HK saja. Jadi bagi teman-teman agresif pun menurut saya kurang bijak kalau misalkan Senin besok langsung HK. Kenapa? Karena kalau sudah kena catnya, sudah kena Bollinger bawah, dia biasanya masih akan keseret dulu. Nanti kita pertimbangkan untuk masuk apabila dia sudah lepas candle bawah, maaf, pas Bollinger bawah dan warnanya hijau. Itu baru kita perhatikan nih. Baru kita cek lagi nih masih menarik apa tidak saham ini. Itu kalau kita ngomongin Bollingernya. Sekarang kalau kita ngomongin moving average-nya, kita akan perhatikan nih. Oh ya, bagi teman-teman yang masih belum paham apa itu Bollinger, kenapa tadi disebut ada mulut buaya gitu kan. Terus selama ini teman-teman masih transaksi saham hanya bermodal berita atau rekomendasi orang lain, atau ikut grup berbayar yang dapat kode setiap hari tapi nggak ngerti. Ini dasarnya apa? Ada kabar menarik teman-teman, yaitu Profita memiliki kelas privat. Kelas berat Vita itu one on one, satu peserta satu mentor. Kemudian ada garansi uang kembali 100% apabila peserta tidak mampu melakukan analisa mandiri hingga cuan. Jadi meskipun di Profita itu ada channel Telegram berisi saham-saham rekomendasi, tetapi tujuan Profita adalah membuat trader yang mandiri. Sehingga tidak lagi tergantung sama berita, sama rekomendasi orang lain. Menarik bukan? Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 0823 789 5928. Demikian informasi tentang kelas Profita teman-teman. Sekarang kita lanjut ngomongin MEDC-nya teman-teman. Nah, kalau MEDC-nya ini dia secara moving average, dia sudah perfect uptrend teman-teman. Jadi dia sempat perfect uptrend itu dari bulan 10 kemarin, gitu kan, 10 Oktober itu sudah perfect uptrend, kemudian sempat patah di tanggal 5 Januarian ini kan, kemudian dia perfect uptrend lagi pada tanggal 20 Januari. Nah, ini masih perfect uptrend karena berurutan antara MA20, MA60, MA120, MA200-nya ini berurutan. Nah, kalau teman-teman tertarik masuk, maka ada beberapa opsi. Kebetulan kemarin hari Jumat itu pas berhenti di area 120 MA 120 gitu kan. Stokastiknya juga sudah sangat murah gitu kan. Stokastiknya ada di angka 4. Jadi sudah masuk kategori amat sangat murah gitu kan. Meskipun sudah amat sangat murah, teman-teman kalau agresif pun jangan HK deh hari Senin besok. Kenapa? Ya karena Bollingernya tadi mulutnya sudah membuka dan nyentuh Bollinger bawah. Kita tunggu dulu nih gitu kan, apakah dia masih akan mantul gitu kan atau masih akan terus turun. Nah, jadi teman-teman, menurut saya opsinya si MEDC ini kalau teman-teman naksir dengan MEDC, maka opsinya yang pertama kita tunggu dia lepas Bollinger dulu nih. Kita tunggu dia lepas Bollinger dulu baru kita perhatikan lagi. Kemudian yang kedua kita perhatikan supportnya. Supportnya kita bisa gunakan moving average baik pas di MA 120 ini atau kita tunggu di MA 200-an yaitu ada di harga sekitar 1090-an atau maaf ada di harga 960-an gitu kan, ada dari 960-an atau kita gunakan support ini teman-teman,
yang opening tanggal 6 Januari di harga 1010-an atau 1000-an lah, dan di harga 1000-an. Nah, itu jadi teman-teman kita akan berharap seperti itu gitu kan. Kemudian kalau teman-teman mau masuk juga bisa nanti gunakan ACE. Jadi kita tunggu ACE-nya nanti motong MA13 dan warnanya hijau, volume gede. Nah, itu jadi menurut saya FEDC ini menarik teman-teman. Menarik, tapi belum saatnya beli. Kita apain? Kita tunggu dulu, gitu kan. Jangan agresif dulu karena apa ya? Karena Bollingernya masih buka nih. Karena Bollingernya masih mulut buayanya buka, kemudian candlenya kena Bollinger bawah. Ini masih ada kemungkinan terseret lagi gitu kan. Tetapi jangan dilupakan. Kenapa kok jangan dilupakan sampai PDC ini? Karena asing akumulasinya bagus banget. Dan asing itu bisa jadi targetnya mungkin dalam hitungan tahun, hitungan minggu gitu kan. Kita nggak tahu. Oke, demikian teman-teman kuliah tentang saham MEDC ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.